Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan adalah nikmat terbesar setelah iman. Karena dengan kesehatan, baik lahir maupun batin, kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Oleh karenanya, menjaga kesehatan adalah wajib. Sebagaimana menghindari penyakit juga wajib. Dalam kondisi seperti ini, mari saling mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas keseharian kita. Inilah bentuk usaha secara lahiriah. Adapun ikhtiar batin dilakukan dengan doa, berpikir positif, serta husnudzon atau berkeyakinan baik kepada Allah. Berikut ini adalah panduan doa dan afirmasi yang secara ilmiah terbukti mampu menjaga kesehatan fisik dan mental, menguatkan imunitas tubuh, melawan virus COVID-19 atas izin dan ridha Allah. Maka bagi Anda yang positif terpapar virus corona, kuatkan keyakinan bahwa Allah akan menyembuhkan. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, Allah berfirman, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Dunia medis juga mempercayai bahwa pemikiran positif dalam diri adalah kunci utama dalam meraih kesehatan. Tidak ada obat yang menyembuhkan tanpa keyakinan. Sebaliknya, keyakinan yang utuh tanpa keraguan sedikit pun menjadikan apa saja yang kita makan dan kita minum menjadi obat untuk diri kita. Optimislah dan tingkatkan rasa syukur. Frekuensi tinggi akan memancarkan kebahagiaan yang luar biasa. Profesor David Hawkins merilis hasil risetnya yang paling mutakhir yang menggemparkan tentang manusia. Penelitiannya menunjukkan bahwa orang yang getaran energinya di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Pikiran atau emosi negatif yang berada di bawah 200 Hz diantaranya adalah ketakutan, cemas, stres, ketegangan, kemarahan, benci, kecewa, dan sakit hati. Frekuensi rendah akan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dalam kisah sufi juga diceritakan, pada zaman dahulu hiduplah seorang wali. Ia memiliki kelebihan, antara lain bisa melihat dan berbicara dengan sesuatu yang tak tampak mata manusia biasa. Orang saleh itu kemudian bertemu dengan virus penyakit yang sedang menuju suatu tempat. Sang wali pun bertanya kepada rombongan virus tersebut, "Kalian mau kemana?" "Kami akan ke Damaskus. Kami akan memberikan ujian dan cobaan kepada umat manusia di kota itu dengan cara menjangkiti mereka," jawab virus. "Akan berapa lama kalian di sana?" tanya wali. 2 tahun. "Berapa banyak yang sakit dan meninggal?" 1.000 orang, jawab virus sambil berlalu meninggalkannya. Selang beberapa waktu kemudian, tersiarlah kabar. Penduduk Damaskus panik lantaran kedatangan virus yang mewabah. Di antara mereka, ada yang terpapar dan jatuh sakit. Tak sedikit pula yang meninggal dunia. 2 tahun kemudian, waliullah itu kembali berjumpa dengan rombongan virus. Ia pun menanyakan tentang bagaimana wabah penyakit yang mereka tularkan di kota Damaskus dan berapa dari penduduk kota tersebut yang sakit dan wafat. Virus pun menjawab, jumlah orang yang meninggal karena penyakit sebanyak 50.000 orang. Sang wali tercengang. Ia merasa heran karena jumlah korban ternyata jauh lebih banyak daripada keterangan awal yang mereka sampaikan sebelumnya, yakni 1.000 orang. "Ya benar," kata virus. "Jumlah yang meninggal karena penyakit itu 1.000 orang. Namun, puluhan ribu orang lainnya mati karena ketakutan melihat penyakit. Mereka takut berlebihan saat melihat orang sakit, saat melihat orang mati.
sehingga hati mereka dipenuhi rasa takut dan kepanikan. Akhirnya, mereka pun meninggal dunia. Kata virus menuturkan nasib 49.000 orang yang gugur di Damaskus. Kisah tentang wali dan virus ini tertulis dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Kisah ini mengajarkan kepada kita agar tidak terlalu takut dan panik di tengah situasi wabah, sebab kepanikan justru dapat semakin membahayakan kesehatan diri. Hal senada juga disampaikan seorang sarjana muslim era klasik yang pakar ilmu kedokteran, Ibnu Sina. Sosok yang dikenal dunia barat sebagai Avicenna itu menegaskan bahwa kepanikan adalah separuh dari penyakit, sementara ketenangan adalah separuh obat, sedangkan kesabaran adalah awal dari kesembuhan total. Dengan doa dan afirmasi ini, kita mulai melepaskan semua belenggu, baik fisik maupun emosi, yang mengganggu kesehatan, menuju pikiran positif, sehingga seluruh sel-sel merespon getaran dalam tubuh kita. Getaran otak yang dipancarkan ke seluruh tubuh akan membantu memulihkan sel-sel yang rusak dan mengganti jaringan saraf yang mati. Getaran dan mekanisme ini bekerja mengikuti hukum tarik-menarik, the law of attraction. Jika Anda berpikir sehat, maka Anda akan sehat. Jika Anda yakin sembuh, maka Anda akan sembuh. Dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, Ana inda dzanni abdi bi. Aku selaras dengan prasangka hambaku kepada aku. Inilah saat terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan berdoa dengan khusyuk, maka cari posisi yang nyaman. Boleh Anda bersandar atau rebahan di tempat tidur. Pastikan diri sudah sangat rileks, pikiran santai, hati damai dan bahagia. Atas kesadaran Anda sendiri, silahkan pejamkan mata. Tersenyumlah sepenuh hati dan jiwa. Biarkan seluruh bagian tubuh ikut tersenyum. Rasakan seluruh saraf dan sel terbuka, aktif dan siap menerima berkat ilahi. Kita mulai dengan membaca sholawat Tibbul Qulub, sholawat yang bertujuan untuk menenangkan hati dan pikiran. Sholawat Tibbul Qulub juga merupakan amalan yang diyakini sebagai doa agar diberi kesehatan badan dan dijauhkan dari penyakit hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW sebagai obat hati dan penyembuhnya, sebagai penyehat badan dan kesembuhannya, sebagai penyinar penglihatan mata hati beserta cahayanya. Dan semoga rahmat tercurah limpahkan kepada para sahabat beserta keluarga. Rasakan keterhubungan jiwa dan raga dengan ruh semakin kuat. Rasakan keterhubungan ini memastikan kuatnya keyakinan bahwa engkau terhubung dengan Allah Ta'ala semakin baik
semakin kuat, semakin sempurna. Rasakan keterhubungan ini dengan ditandai turunnya energi dan kuasa ilahi dari Bahrul Qudrah, samudra kuasa yang berlimpah tak terbatas, kuasa yang dengannya Nur Muhammad menjadi ada. Rasakan kuatnya energi ini mengalir ke dalam diri. Gunakan hatimu untuk merasakannya. Rasakan bagian dada semakin tebal oleh energi kuasa yang semakin memenuhi seluruh tubuh. Rasakan hatimu mekar, mengembang. Nikmati kondisi ini. Syukurilah, karena saat ini adalah saat-saat di mana engkau menjadi sangat dekat dengan Allah, Tuhan yang maha mutlak, maha kuasa. Biarkan kesehatanmu dipulihkan, biarkan dirimu diperbaiki, biarkan hajatmu dipenuhi, biarkan semua yang engkau minta dikabulkan. Rasakan relaksasi yang semakin dalam. Rasakan damai dan bahagia bersama turunnya energi ilahi melalui jiwa, menyebar ke seluruh tubuh, dari ubun-ubun terus turun ke bawah, berputar-putar di belahan otak kiri dan kanan, turun lagi ke leher, bagian depan dan belakang, menghilangkan rasa capek, pegal dan kaku, menyembuhkan rasa sakit dan gatal di tenggorokan, menyembuhkan flu dan demam, menyembuhkan pusing di kepala dan pegal-pegal di seluruh persendian, menyembuhkan rasa mual dan muntah. Suhu tubuh kembali normal, begitu juga indera penciuman dan indera perasa semakin peka, tajam, dan sensitif. Selanjutnya rasakan energi itu turun ke punggung, menjadi rileks, nyaman, lemas tanpa beban. Geser ke depan memenuhi rongga dada. Jiwamu dimurnikan dengan cahaya, hingga tak tersisa rasa sedih, susah, takut, dan khawatir. Yang ada tinggal bahagia. Bersyukurlah atas segala nikmat dan karunia Allah yang tak terhitung jumlahnya. Kembangkan rasa cinta kasih yang tulus. Katakan hanya dalam hati dan pikiran Anda, "Ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah bersalah kepada aku, tanpa terkecuali. Sekarang dan selanjutnya, hatiku selalu damai dan bahagia, karena telah terbebas dari seluruh penyakit hati, iri, dengki, hasut, sombong, dan dendam. Rasakan setiap sel dan jaringan tubuh yang rusak diperbaiki. Organ dan sistem saraf, hormon dan pembuluh darah diregenerasi. Jantung, ginjal, sirkulasi darah dan oksigen diaktifkan kembali. Menjaga sistem imun untuk melawan virus COVID-19 dan seluruh bentuk mutasinya." Katakan hanya dalam hati dan pikiran Anda, "Alhamdulillah, aku berterima kasih kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberikan kepada aku nikmat kesehatan lahir dan batin. Setiap hari tubuhku semakin sehat, semakin kuat. Setiap hari jiwaku semakin damai, semakin bahagia. Ya Allah ya Rabbi, aku dengan sepenuh kesadaran memohon kepadamu, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, untuk menyelaraskan diriku secara utuh, jiwa raga, dan sistem energi serta kehidupanku. Selaraskan semuanya dengan kehendak-Mu. Ilahi, anta maksudi, wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkaulah yang aku tuju, ridhamu-lah yang aku harap. Tarik nafas yang panjang. Bagus. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Bersama dengan keluarnya seluruh energi negatif yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sekali lagi tarik nafas yang panjang.
Pelan-pelan keluarkan lewat mulut. Tingkatkan imajinasi Anda, bayangkan sebagai sebuah kenyataan dan realita nyata. Sekarang rasakan telapak tanganku menyentuh dahimu dan terimalah doa penyembuh dari Nabi. Imsahil ba'sa Rabban nas biyadika syifa'u la kashifa lahu illa anta. Ya Allah, sapulah penyakit ini. Dalam tanganmu-lah kesembuhan itu. Tidak ada yang dapat mengangkat kecuali Engkau. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqma. Ya Allah ya Rabbi, Tuhannya seluruh manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan, karena Engkaulah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba, serta dari segala murka-Mu. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit. Sembuhkanlah dari COVID-19 dan seluruh bentuk mutasinya. Isolasi setiap virus yang masuk ke dalam tubuh dengan bola energi terkuat untuk dimurnikan, dilarutkan, dan kembali menjadi cahaya murni tanpa sisa dan bekas. Terjadilah semua ini secara nyata, senyata-nyatanya nyata atas izin dan ridha Allah. Sambil menerima limpahan rahmat Allah yang deras tak terbatas, teruslah tersenyum. Dengarkan audio afirmasi ini 3 kali sehari, karena proses penyembuhan dan pelipat gandaan energinya berlangsung terus-menerus selama 8 jam. Nikmatilah, tidurlah dalam relaksasi yang dalam.